Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul kalimat efektif. Jadi, kami dari kelompok 6 berisikan anggota, yaitu saya sendiri Tegar Agung Setiawan, lalu yang kedua ada Wahda Rahma, Laila, yang ketiga ada Anita Hayatun Nufus. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke materinya. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah jenis kalimat yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan gagasan atau pikiran pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembaca dengan baik sesuai dengan kaidah yang benar. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan. Dengan bentuk kalimat yang sesuai dengan kaidah atau aturan tersebut, diharapkan pembaca akan dengan mudah memahami dan maksud kalimatnya. Syarat kalimat efektif. Suatu kalimat bisa disebut sebagai kalimat efektif jika memenuhi syarat di bawah ini. Yang pertama, sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, sehingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir yaitu kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, kesepadanan struktur. Beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri ini adalah: pertama, pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. Kedua, jangan menaruh kata depan atau preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contohnya, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu bentuk ketidakefektifan. Sedangkan bentuk kalimat yang efektif ialah semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang ketiga, hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contohnya, dia yang pergi meninggalkan saya. Itu termasuk kalimat tidak efektif. Sedangkan kalimat yang efektif ialah dia pergi meninggalkan saya. Yang keempat, tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Ini termasuk kalimat yang tidak efektif. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Inilah kalimat efektif. Yang kedua, kelogisan bahasa. Kelogisan adalah suatu gagasan atau ide yang dapat diterima oleh akal. Kelogisan bahasa memiliki pengertian kalimat, memiliki arti yang bisa diterima oleh akal. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan bahwa kalimat mudah dipahami. Logis atau tidaknya kalimat dilihat dari segi maknanya, bukan strukturnya. Suatu kalimat dikatakan logis apabila informasi dalam kalimat tersebut dapat diterima oleh akal atau nalar.
Contohnya, kepada saudara pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini bentuk yang salah. Sedangkan kalimat yang benar ialah yang dipersalahkan seharusnya pemateri, bukan waktu dan tempat. Saudara pemateri, kami persilahkan. Ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga adalah kecermatan dalam pemilihan dan juga penggunaan kata. Kecermatan dan pemilihan diperlukan untuk menghindari makna ganda dalam suatu kalimat, sehingga kalimat efektif perlu disusun secara cermat. Kecermatan tersebut meliputi pemilihan, penggunaan, dan juga penempatan kata. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat tersebut memiliki makna ganda, yakni mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal atau mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal. Sehingga dapat diubah dengan kalimat mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah, yang terdapat satu makna saja sehingga merupakan kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yang keempat adalah kehematan kata. Pengertian dari kehematan kata adalah tidak adanya pemborosan kata dalam suatu kalimat. Caranya dengan menggunakan kata-kata seperlunya. Kehematan kata tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Namun, hindari menggunakan kata yang memiliki fungsi sama dalam sebuah kalimat. Kehematan kata memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Yang kedua, menghindarkan pemakaian hiponimi kata. Misal, warna merah hanya ditulis merah, karena merah yang dimaksud pasti merupakan warna. Selanjutnya, menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Dan yang terakhir, menjamak kata-kata yang berbentuk jamak. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif yang kelima adalah kesejajaran atau kepararelan. Kesejajaran atau kepararelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan seterusnya juga merupakan nomina. Jika bentuk pertama menggunakan verba, maka bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan verba. Contoh, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara bertahap. Kalimat tersebut bukan merupakan kalimat efektif dan dapat diubah dengan harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara bertahap sehingga memenuhi ciri-ciri yang kelima, yakni kesejajaran atau kepararelan. Ciri-ciri kalimat efektif yang keenam adalah kesatuan atau kepaduan gagasan. Kesatuan atau kepaduan gagasan memiliki pengertian bahwa pernyataan dalam suatu kalimat menyampaikan informasi yang tidak terpecah-pecah. Kalimat padu disusun secara jelas dan tidak bertele-tele. Penggunaan kata tentang atau daripada pada kalimat padu biasanya dihindari. Contoh, liputan ini membahas tentang desain interior rumah adat. Dalam hal ini, kata tentang seharusnya dihindari bahkan dihilangkan, sehingga menjadi liputan ini membahas desain interior pada rumah adat. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah ketegasan. Sebuah kalimat memerlukan ide atau gagasan yang perlu ditonjolkan. Ketegasan pada suatu kalimat merupakan penekanan atau suatu perlakuan menonjol pada ide pokok kalimat. Ada beberapa cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat, yaitu yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Yang kedua, membuat urutan yang bertahap. Selanjutnya,
melakukan pengulangan kata atau repetisi. Selanjutnya, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Dan yang terakhir, menggunakan partikel penekanan atau penegasan. Contoh dari ciri-ciri ketegasan adalah saya suka akan kecantikan mereka. Saya suka akan kelembutan mereka. Dalam kalimat ini, kata-kata yang ditonjolkan adalah saya suka. Nah, jadi bagaimana materi yang sudah disampaikan oleh Wahda Rahma Laila dan juga Anita Hayatunufus tadi? Jika ada pertanyaan, langsung saja ke Google Classroom dan menanyakannya di kolom komentar. Jangan lupa presensi ada di kolom komentar video yang ada di bawah ini. Sekian dari kelompok 6, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.